Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini adalah tentang 4 tipe orang menurut uang dan waktu. Ada 4 tipe orang menurut uang dan waktu. Yang pertama, orang yang punya waktu tapi tidak punya uang. Yang kedua, orang yang punya uang tapi tidak punya waktu. Yang ketiga, orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang. Yang keempat, orang yang punya waktu dan punya uang. Untuk setiap tipe ini saya akan membagikan nasihat firman Tuhan secara umum, agar setiap kita dapat hidup dalam kemenangan dan sukacita yang dari Tuhan. Untuk tipe yang pertama, orang yang punya waktu tapi tidak punya uang. Janganlah putus asa, tetaplah semangat dalam menjalani hidup, dan gunakanlah waktu yang ada untuk berbuat baik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan kecewa pada Tuhan, jangan berpaling pada yang lain, tetapi tetaplah setia dan jangan bersungut-sungut. Berdoalah dan sampaikanlah segala permohonan saudara dengan ucapan syukur. Tanggalkanlah semua rasa takut dan khawatir, dan gantilah dengan iman, percaya, dan rasa syukur kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada uang, sebab kebahagiaan tidak ditentukan dari uang. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Saudara bisa berbahagia selalu di dalam Tuhan, bersama orang-orang yang dekat dengan saudara, keluargamu, istri atau suamimu, orang tuamu, dan anak-anakmu. Jangan iri hati kepada orang lain, tetapi bersukacitalah selalu bila orang lain berhasil dalam hidupnya. Setialah dengan perkara-perkara kecil, dan tetaplah berharap pada Tuhan. Tuhan akan menolong saudara dengan kuasa-Nya. Tuhan sanggup mengangkat saudara. Dalam Yesaya 41 ayat 10 tertulis, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Untuk tipe yang kedua, orang yang punya uang tapi tidak punya waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah langkahmu. Ambillah waktu untuk merenungkan tentang arti kehidupan saudara. Jangan biarkan kesibukan mengambil semua kesempatanmu untuk menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan berikan untuk saudara. Jangan bekerja melampaui batas kemampuan. Lakukanlah yang saudara bisa lakukan dengan prinsip bahwa saudara juga perlu hidup secara seimbang. Dalam Pengkhotbah 6 ayat 1-2 tertulis, "Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit." Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hidup saudara menjadi seperti ini. Memiliki segalanya tapi tidak dapat menikmati. Ubahlah fokus hidupmu. Hidup bukan hanya untuk cari uang. Hidup yang benar-benar hidup adalah hidup dalam ketenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan." Kita dapat menikmati hidup ini apabila kita selalu berserah kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kuasa untuk menikmati kehidupan. Jangan lupakan keluargamu, jangan lupakan suami atau istrimu, orang tuamu dan anak-anakmu. Mereka juga butuh perhatian dan waktu saudara. Untuk tipe yang ketiga, orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, evaluasilah diri saudara. Apakah ada perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu saudara lakukan, tapi saudara lakukan? Coba cek dan nilai dirimu sendiri. Prinsip apa yang saudara pegang
dan kebiasaan apa yang saudara lakukan setiap hari. Uang bukanlah yang utama. Uang juga bukan segala-galanya. Tapi jangan memandang uang sebagai suatu dosa atau sesuatu yang tidak diperlukan. Cinta akan uanglah yang merupakan dosa. Lakukanlah sesuatu yang bermanfaat dan menghasilkan, sehingga saudara juga dapat hidup dengan baik dan berguna. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai ayat 12 tertulis demikian. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Untuk tipe yang keempat, orang yang punya uang dan punya waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sandarkan dirimu pada harta kekayaan, sebab itu bukanlah sesuatu yang tetap, dan itu tidak dapat menjamin hidup saudara. Hidup kita hanya terjamin di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan mendua hati terhadap Tuhan. Jangan berharap kepada harta, tapi berharaplah kepada Tuhan. Iman saudara harus tetap kepada Tuhan. Janganlah sombong karena kekayaan saudara. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 17, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Pergunakanlah waktu saudara untuk perkara-perkara yang baik dan benar, yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Jauhilah dosa dan segala kejahatan. Rancangkanlah yang baik, bukan yang jahat dan dosa. Dan serahkanlah segala rancangan saudara kepada Tuhan. Jangan kikir. Jangan simpan kekayaanmu untuk dirimu sendiri, karena orang kikir tidak masuk dalam kerajaan surga. 1 Korintus 6 ayat 10. Berbagilah dengan orang-orang miskin dan yang membutuhkan, dan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Demikianlah saudara yang terkasih, nasihat firman Tuhan untuk 4 tipe orang menurut uang dan waktu yang dimiliki. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dan menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Nikmatilah waktu yang dikaruniakan Tuhan kepada kita dalam hidup ini dengan bersukacita dan berbahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama keluarga dan sahabat kita, berbagilah apa yang kita miliki dengan orang-orang yang membutuhkan. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan atas hidup yang dianugerahkannya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada saat ini menjadi berkat buat saudara, dan Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih sayang, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.